Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fadila dari kelas 12 OTKP 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penghargaan pegawai negeri sipil atau biasa disebut dengan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. 1. Gelar. Gelar adalah penghargaan negara yang diberikan presiden atas perjuangan, pengabdian, dharma bakti, dan karya yang diberikan kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia dengan luar biasa untuk bangsa dan negara. Yang kedua, tanda jasa. Tanda jasa adalah penghargaan negara yang diberikan presiden kepada seseorang yang berjasa dan sangat berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negaranya. 3. Tanda kehormatan. Tanda kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas dharma bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negaranya. Selanjutnya, gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan diberikan beberapa asas, diantaranya 1. Kebangsaan, 2. Kemanusiaan, 3. Kerakyatan, 4. Keadilan, 5. Keteladanan, 6. Kehati-hatian, 7. Keobjektifan, 8. Keterbukaan, 9. Kesetaraan, dan yang terakhir timbal balik. Yang ketiga yaitu tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan diberikan dengan tujuan, diantaranya a. Menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendharma baktikan dirinya dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Menumbuh kembangkan semangat kepahlawanannya, kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negaranya. Dan yang terakhir C, yaitu menumbuh kembangkan sikap keteladanan bagi dirinya dan setiap orang untuk mendorong semangat dan melahirkan karya yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negaranya. Yang keempat, jenis gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Gelar yang terdapat di pasal 4, diantaranya 1. Gelar berupa pahlawan nasional. 2. Pemberian gelar dapat disertai dengan pemberian tanda jasa atau tanda kehormatan. Tanda jasa yang terdapat di pasal 5, diantaranya 1. Tanda jasa berupa medali. 2. Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Medali kepeloporan, B. Medali kejayaan, dan yang ketiga yaitu C. Medali perdamaian. 3. Medali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki derajat yang sama. Selanjutnya, tanda penghormatan yang terdapat di pasal 6. Diantaranya 1. Tanda kehormatan berupa A. Bintang, B. Satya Lanca, dan yang terakhir Samkarya Nugraha. Yang kedua, tanda kehormatan. Tanda kehormatan sebagai yang dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B diberikan kepada perseorangan. Yang ketiga, tanda kehormatan. Tanda kehormatan sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf C diberikan kepada kesatuan,
institusi pemerintah atau organisasi itu sendiri. Selanjutnya, 7 anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Yang diantaranya yang pertama, A. Akademisi sebanyak 2 orang. B. Militer atau berlatar belakang militer sebanyak 2 orang. Dan yang terakhir, C. Tokoh masyarakat yang pernah mendapatkan tanda jasa atau tanda kehormatan sebanyak 3 orang. Yang kedelapan, yaitu tata cara pengajuan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Untuk memperoleh gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum dijelaskan pada pasal 25 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal huruf A, terdiri atas 1. WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI. B. Memiliki integritas moral dan keteladanan. C. Berjasa terhadap bangsa dan negaranya. D. Berkelakuan baik kepada seseorang. Selanjutnya yang terdapat di pasal 6. Syarat khusus sebagaimana dimaksud pasal 24 huruf B untuk gelar diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya. A. Pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. B. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan. C. Melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya. Dan yang terakhir yaitu D. Pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negaranya. Dan yang selanjutnya, pencabutan tanda jasa dan tanda kehormatan terdapat di pasal 35, yaitu Presiden berhak mencabut tanda jasa atau tanda kehormatan yang telah diberikan apabila penerima tanda jasa dan tanda kehormatan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf B, huruf E, dan huruf F. Pasal 36 yang berbunyi 1. Pencabutan tanda jasa atau tanda kehormatan dapat diusulkan oleh perseorangan, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintahan non-kementerian, pemerintah daerah, organisasi, atau kelompok masyarakat. 2. Usul pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada Presiden melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan disertai alasan dan bukti pencabutan. Yang ketiga, usul pencabutan. Usul pencabutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diteliti, dibahas, dan diverifikasi oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dengan mempertimbangkan keterangan dari penerima tanda jasa atau tanda kehormatan. Dan yang terakhir yaitu keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan tanda jasa dan tanda kehormatan sebagai yang dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan dari negara lain yang terdapat di pasal 37 yang berbunyi 1.
WNI dapat menerima gelar, tanda jasa, atau tanda kehormatan dari negara lain. Yang kedua, penerimaan gelar, tanda jasa, atau tanda kehormatan sebagai dimaksud pada ayat 1 harus diberitahukan kepada presiden tersebut. Tanda jasa dan tanda penghormatan bagi WNA yang terdapat di pasal 38 yang berbunyi 1. Tanda jasa atau tanda kehormatan dapat diberikan kepada WNA. 2. WNA yang menerima tanda jasa atau tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Kesetaraan hubungan timbal balik kenegaraan. B. Berjasa besar pada bangsa dan negara. Yang ketiga, tanda jasa dan tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dan yang terakhir, ketentuan peralihan yang terdapat di pasal 36 dan 40. Pasal 36 yang berbunyi 1. Setiap gelar, tanda jasa, atau tanda kehormatan yang telah diberikan sebelum undang-undang ini tetap berlaku. Yang kedua, sebelum ketentuan mengenai bentuk, ukuran, tata cara pemakaian gelar, tanda jasa, atau tanda kehormatan diatur berdasarkan undang-undang ini. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan tetap berlaku. Dan yang kedua terdapat di pasal 40. Di antaranya 1. Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lambat 6 bulan, Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan sudah terbentuk. Dan yang kedua, sebelum Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dibentuk, Dewan-Dewan Tanda-Tanda Kehormatan Republik Indonesia dan Badan Pembina Pahlawan tetap dapat melaksanakan tugasnya yang telah diberikan. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, setelah Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dibentuk, Dewan dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia dan Badan Pembina Pahlawan dinyatakan sudah dibubarkan.